Halo, selamat datang di Tom Vlog. Sorry ya, kali ini temanya itu agak dagel-dagel. Ya biar gak serius, soalnya kan kita kan mau podcast. Biasanya kalau podcast itu monoton gitu ya. Jadi kita ini lain dari yang lain. Mau Karena buat kita di Ubud. Karena kita di Ubud. Balai dan bersama orang balai. Halo. Saya tak pernah ya andukku saya. Aku nggak pakai jilbab kok. Gini aja, biar lucu aja gitu, biar kalian itu ngakak terus. Wah. Oke. Mumpung aku lagi di Bali ketemu sama orang Balinya dan dia itu aku boleh ceritakan sedikit tentang kamu? Monggo. Jadi yuk Mbak Mas, teman-teman semuanya. Ini namanya Mbak Heni. Halo. Nah, dia itu pemandu wisata bisa nasional atau maupun internasional di Bali. Jadi aku selama di sini itu sama dia, pakai dia, walaupun aku sendiri itu dia mau gitu loh, mau nyopirin, mau antar jemput ke bandara, semuanya mau nurutin, mau apa aja. Terus tambah aja guyu kak, wes udah ngomong, kenalkan dirimu. Halo, namaku Heni. Kulo Heni saking Bali, tapi aslinya saking Jember. Salam kenal. Nah, kalian kan kemarin kan aku udah posting nih di Instagramku kalau mau tanya-tanya soal Bali. Soalnya rata-rata bukan orang-orang lain sih, aku waktu dulu sebelum ke Bali itu mikir kalau Bali itu wah kayaknya serem ya, ada sajen, terus kayak kalau kita misalnya nginjek sajen itu nanti kita hilang atau gimana. Soalnya itu iya beneran Mbak, kalau nengak gini ya Mbak ya. Iya beneran, soalnya itu orang-orang itu pada bilang ke aku kayak gitu loh Mbak, guru-guruku. Nah, kita mau mengulik semua apa yang ada di Bali sebenarnya ya. Jadi buat gambaran kalian nih, kalau misalnya mau ke Bali mulai dari butuh biaya berapa, mau mulai dari kemana dan budayanya gimana, itu kita mau mengulik sama Mbak Heni. Sebelumnya dia punya Instagram namanya Heni Bali Tour. Di sana itu banyak foto-foto tentang Bali. Kalau kalian langsung follow aja. Kalau kalian mau mengereview, lihat-lihat review gitu loh maksudku, foto-fotonya dia. Oke? Bagus-bagus fotonya. Oke, langsung aja ya aku mulai tanya-tanya. Podcast ini nggak wawancara sih sebenarnya, tapi kayak ngobrol secara ngalir aja gitu ya. Nanti kalau ada guyonan celetuk gitu, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Satu pertanyaan 10.000. Oke. Berarti nanti aku gratis ya Mbak tukernya ya, kan kamu masuk ke YouTubeku gitu ya. Aku nggak bayar ya. Oke Mbak. Monggo. Mulai dari kapan udah jadi tour guide? Dari sekitar 4 tahun lalu. Hah? 4 tahun yang lalu. Berarti 2000 piro Mbak Jiro lupa 2017. 2017 berarti aku pasti saya kuliah. Saya cilik ya, Saya cilik kan saya cilik tau isih tau. Apa nih cendian nih? Iya. Terus kok bisa kamu lebih memilih hidupmu ke ini tour guide, kenapa? Ora sengaja, nggak sengaja. Awalnya itu aku kerja di ekspor, terus habis itu aku bikin kue. Aku punya kayak pokoknya jualan kue-kue gitu, kayak donat, kayak pokoknya kue kering kayak gitu, tapi bukan kue-kue basah gitu. Terus nggak sengaja itu aku dapat kenalan orang, kalau nggak salah orang Spanyol ya, lupa aku. Nah dia itu yang pokoknya dia gini, Heni bisa nggak kamu antarin aku ke bandara? Aku ketemu orang itu di kayaknya coffee shop gitu. Terus aku bilang ya nggak apa-apa, tak anterin ke bandara, karena aku pikir kan ya apa ya kayak nyari temen aja. Terus
bar kuwi terus mari ngono anu. Bali metu. Jawane. Lah jarine campur. Iya oleh. Terus habis itu aku jemput di hotelnya, tapi dia bilang, Heni aku masih punya waktu 3 jam. Kira-kira aku bisa kemana 3 jam ini? Jadi aku karena waktu itu nggak punya pikiran apa-apa, jadi aku ajak dia ke hutan bakau yang deket airport karena aku nggak mau dia telat kan pesawat. Terus waktu udah selesai semua sama dia, pas di airport itu aku dikasih uang 300.000. Dia bilang, ini uang pertamamu, kamu bisa cari uang lewat sini, dia bilang gitu. Dan aku nggak, kok bisa, maksudnya buat apa? Dia bilang jadi aja tour guide, dia bilang gitu. Jadi itu asal muasal babat tanah Jawa. Terus berarti sejak dari situ ketemu orang Spanyol, terus habis itu langsung kebanjiran tamu? Yo gak banjir bandang, Duk, tapi ada. Iya. Tapi ada aja gitu ya, Cin? Iya. Kira-kira ya Mbak ya, tamumu itu banyak yang internasional atau banyak yang nasional? Internasional semua, gak. Loh, senasional aku dewe ki. Iya. Kedua. Yang pertama? Kapan hari itu bulan lalu aku dapet namanya Mas Ririn. Halo Mas Ririn, sama Mbak Mita dari Kendari. Jadi dirimu itu orang yang kedua sayang. Jadikan aku yang kedua. Gelem po? Tidak mau. Oh ngono, berarti pasarnya internasional ya, Cin? Iya. Ya ora sih, tapi maksudnya kebetulan aja entuke ku wong bule terus. Caramu ya. Nah, ini nih biasanya kan orang-orang Indonesia itu penasaran, Mbak, kok bisa sih dapat bule gitu loh. Lah nggone bule akeh nang kene. Berarti IG dari TripAdvisor, dari biasanya rekomen sih yang sudah pernah sama aku traveling, pasti mereka ngasih tahu temennya. Oh, dari gitu. Mulut ke mulut gitu ya, Cin? Yes. Iya sih, emang bener sih kalau kita bisnis itu kalau kasih tahu dari mulut ke mulut itu lebih cepat daripada dari sosial media. Betul. Dan itu jujur gitu loh. Betul. Terus apalagi ya Mbak ya? Oh iya, itu Mbak pandangan orang tentang Bali. Aku masuk ke situ ya. Serem aku. Serem. Yora. Bali Serem itu gitu gak loh. serem. Maksudnya ya kita harus kayak menghormati adat budaya di sini, tapi nggak serem kok. Kan setiap tempat itu pasti ada peraturannya. Misalnya ada beberapa pura itu yang boleh dimasukin sama orang umum seperti kita, tapi ada juga yang nggak boleh gitu. Dan Tapi udah dikasih tahu kitanya gitu, kecuali pas lagi ada upacara biasanya, kayak misalnya upacara buat orang Hindu di pura tertentu yang mungkin kalau untuk umum biasanya nggak boleh, tapi kalau kita pakai baju yang sopan, yang bajunya menyesuaikan dengan mereka, kita boleh ngelihat biasanya gitu. Dan nggak serem kok, semuanya di sini biasa aja. Enak pora aku nang kene wis pirang dino? Seminggu. Kepingin menang kene toh? Nah kan, ayo. Enak, orangnya juga ya orang pada umumnya lah. Gak judes-judes amat gitu loh. Ora lah. Ora judes, emang gak judes, aku ngomongin kan gak judes. Iya ora lah. Enak. Baik hati, suka menabung. Iya, ada khasnya gitu loh. Kalau ke Bali itu rasanya Kamboja gitu. Kayak identik Bali, dengan Kamboja. yo, sawah. Terus gak pura. bosen nih, banyak laut, pantai. Terus Akeh tapi kalau misalnya di jalan gitu pas lagi bosen toh, terus jalan naik motor gitu lihat bangunannya tok itu wes Seneng. Iya kan, seneng ngono loh. Jadi ini gak kayak omah biasa. Dari depan itu kelihatan sempit, tapi pas kita masuk lebar. Terus tangga gitu ya Mbak ya. Memang khasnya kan begitu di sini.
Terus kalau misalnya kayak sajen-sajen itu kan emang budaya ya Mbak ya, adatnya sini kayak gitu. Adat sama agamanya mereka di sini Agamanya, begitu. kan mayoritas agamanya Hindu toh. Benar. Jadi kita harus saling menghormati gitu loh. Betul. Kalau orang Hindu ke Jawa kan juga gitu menghormati orang-orang yang mayoritas di agamanya gitu. Betul. Oke, gitu ya Jin. Yo. Berarti kamu di Bali udah lama Mbak? Enggak, baru kok. Baru 31 tahun. Oke, baru 31 tahun ya Jin. Iya, berarti kelihatan ya umurnya berapa. Ayo Jal, umurku piro? Terus Mbak, kan wis bahas Bali. Apa maneh? Tips. Tips. Orang itu kalau mandang ke Bali itu mahal. Ora, tergantung. Wis mau kemana ke Bali? Wow. Duitnya akeh. Padahal budgetnya itu berapa tok? Coba dijelaskan Mbak, biar mereka mau ke Bali. Bali itu sebenarnya bisa yang minimal budget sampai mau yang berfoya-foya. Mau yang sehari habis 10 juta bisa. Mau yang sehari ngirit bisa. Kayak aku. Ya. Kayak gitu. Warung, oh ini. Banyak orang khawatir apa kalau di Bali itu bisa dapat makanan halal. Banyak banget karena di sini tuh banyak warung-warung ataupun restoran itu yang halal dan maksudnya pemiliknya pun orang Jawa kayak gitu atau dari luar Bali gitu. Jadi nggak usah khawatir, itu restoran yang menyediakan makanan halal mulai dari yang 10 ribuan, nasi jinggo yang 5 ribu ada sampai yang ratusan ribu. Jadi nggak usah khawatir. Tempat tinggal pun kayak gitu. Itu ada yang mahal banget semalamnya, ada yang biasanya tuh ada yang satu hostel itu maksudnya gini, satu kamar isinya bisa 16 orang kayak gitu. Atau misalnya rame-rame kayak 4 orang, 6 orang kayak gitu. Dan itu biasa, nggak cuman orang lokal aja yang nyari kayak gitu, bule pun banyak yang cari murah kayak gitu. Gitu. Kalau pengen dapetin bule, tinggal ke sini. Aku di sini seminggu udah kemecerok sama bule. Buka biru jodoh. Oh iya. Ayo. Gitu. Jadi nggak ada. Semua itu relatif lah, tergantung Benar. sama kita. Betul. Ada budget berapa. Tapi enaknya kalau sama Mbak ini tuh kayak kamu mau kemana gitu ya Mbak ya, mau ke tempat yang sudah rame apa enggak itu ya Mbak, kamu mau tahu yang ya. tempat tersembunyi yang enggak orang banyak tahu bisa, atau mau yang tempat yang rame banget bisa. Terus kayak misalnya kalau aku biasanya bikin apa bahasa Indonesia nih, itinerary kuwi. Apa ya Mbak, aku gak ada bahasa Inggris kok. Apa like misalnya sing hari pertama, hari kedua, sing ngono apa jenenge? Jadwal. Ya kayak jadwal ngono lah, jadwal perjalanan hari pertama, kedua, ketiga sing ngono kuwi. Nah, itu biasanya aku nyesuaiin sama klien itu sukanya apa. Mereka suka lihat gunung atau suka lihat pantai. Terus orangnya suka panas-panasan atau enggak, orangnya suka jalan jauh apa enggak, orangnya bahkan soal makanan aku pasti tanya mereka suka makan apa, atau mereka vegetarian. Kalau orang India tuh kan banyak yang vegetarian, ada yang vegan kayak gitu. Jadi aku tahu harus bawa mereka kemana seperti itu. Istilahnya pokoknya tahu rusi lah gitu. Jadi fleksibel ya. Iya, makanya yo aku rada larang. Tapi orang mencekek. Paham. Soalnya kan pandangan orang pada umumnya kalau tour guide itu kan sopir ya yang bawa kemana-mana gitu kan. Kalau Mbak ini tuh enggak. Jadi itu emang bener-bener kayak diopeni gitu loh. Kayak aku kemarin diopeni banget. Jadi itu harganya ada harga, ada kualitas lah ya Mbak ya. Betul, betul. Kenapa hargamu agak mahal? Lah aku ngurusi sembarang Nah, iya itu loh tadi loh yuk. Aku moto-moto, fotomu api-api toh? Iya. Kalau yang nggak bisa gaya, aku ajarin posenya.
Wis pokoknya paket lengkap kalau sama Mbak Heni itu. Terus apa nih ya Mbak yo sing menurutnya wong-wong iki awam ya Mbak yo tentang Bali. Oh iya, kalau kalian misalnya ngecek IG ku Heni Bali Tour, di situ aku nggak pernah nyebutin nama tempat. Ya kenapa? Karena aku punya alasannya seperti ini. Ya memang ada alasan bisnis. Alasan bisnis ya biar kalian perginya sama aku. Jadi kan nanya, loh itu kok di mana ya? Kok fotonya bagus, tempatnya di mana kayak gitu. Terus kok bisa sih fotonya gayanya kayak gitu, kayak seperti itu. Tapi alasan sebenarnya bukan itu. Alasannya tuh seperti ini. Karena aku kalau lihat tempat di Bali, karena udah lama aku keliling di sana sini, kadang-kadang ada satu tempat itu yang buat aku gimana ya, kadang orang datang ke tempat itu sudah antri lama untuk foto, habis itu mereka pergi, kayak misalnya ke air terjun, mereka datang hanya untuk foto terus pergi, itu kan kayak nggak make sense gitu loh. Lah apa? Mudun adoh-adoh, mari ngono cuma foto, terus wes foto satu. Kadang aku pernah lihat cewek datang sendirian, dia foto di air terjun. Yang lucunya dia cuman selfie, bahkan nggak minta tolong sama orang di sekitarnya motoin dia. Nah terus yang didelok apa nih dia karo banyu netal. Tapi terus habis itu 1-2 foto dia pergi. Terus aku ini lah, ket mau ki, maksudnya antri hanya untuk foto ngono terus ngalih kayak opo ngono lho. Maksudnya nggak menikmati tempatnya. Jadi makanya kadang-kadang aku lebih seneng kayak apa ya, nyembunyiin tempatnya, nama tempatnya, biar itu nggak jadi Instagram banget tempat itu, supaya itu tetap kayak rahasia, walaupun ya wis nang ndi nang internet ngono, tapi ben koyo ya pura-pura rahasia lah kayak gitu. Jadi nggak lebih sing piye gitu loh. Mungkin pada udah banyak yang tahu ada salah satu tempat di Bali itu orang kalau mau foto di situ itu ada kayak gerbang gitu. Itu antri yang antrinya sampai berular-ular. Aku pernah ngantri sama satu klienku, itu orang India. Kita ngantri berdiri 3,5 jam. Cuman buat foto, dan fotonya itu nggak sampai 2 menit loh. Kayak gitu. Jadi kayak piye yo rasanya sayang gitu loh. Padahal itu tempatnya bagus gitu. Jadi kita habis foto, soalnya udah capek berdiri 3,5 jam, ya udah habis foto pergi. Jadi kayak gimana? Kayak budale isuk lho, Nduk. Iya. Budale jam 3 isuk loh. Wajilat. Iya. Wih, Jan. Gitu. Makanya kenapa aku tuh kayak merahasiakan nama tempat. Jadi alasannya ya ada alasan bisnis, tapi sebenarnya tuh bukan itu alasan utamanya. Seperti itu, Dek Risma. Napa malih? Kayak apa ya, Rek? Terus kalau sama Mbak Heni itu, kalau kalian nggak mau pusing, itu bisa pesen hotel, pesen mobil bareng ya Mbak ya. Nah, yo mobilku kok. Iya, aku mobilnya wong ya. Rombongan ya iso. Iso arepe gawe Bis sing yo L300 bisa. Tapi dudu aku sing nyetir. Aku. Kancaku, ben aku iso ngancani, ben aku iso moto-moto. Aku sing nyetir. Halo. Gitu, terus apa lagi Mbak? Ya apa maneh? Kira-kira ki nek saka Jawa, dari Jawa ke Bali, seminggu. Habis berapa? Cukup. Habis sih. Misalnya seminggu itu udah muter kota, Seminyak, Ubud, udah kan? Ya, Terus cukup anggap satu rombongan 4 orang misalnya ya. Iya. Misalnya 4 orang berarti satu orang itu lah sing iki apa iki? Ngomong sing mewah apa sing biasa? Biasa. Sing biasa. Pokoknya biasa saya nek pokoknya mewah jeglek. Ya, anggap gini. Satu kamar kan 2 orang. Biasa hotel itu anggap 200.000. Berarti sak wong kan 100 gawe hotel itu. Maem lek sing irit
paling 30.000. Wartekan lah. Ya, wartekan. Itu 100.000 sehari. Berarti wis 200 mak ambek hotel. Terus buat aku yang gola tak kayak gampang lah. Ya pokoknya nggak masukku itu kehidupan di sini tuh loh, nek mau kita ngobrol keluar dari tur ya. Ngobrolnya itu semenjak misalnya orang itu di Bali gitu loh. Oh, misalnya dia di Bali, tinggal di Bali. Iya. Wisata. Sehari 200 maem karo hotel. Iya. Terus karo tur mungkin sekitar 400 lah. 400.000. Iku lek wong papat. Anggaplah kira-kira segitu. Iya. Kayak ngono. Oh, ono meneh. Lucu. Apa Kan banyak orang itu kalau di Instagram, foto di tempat restoran sana sini. Padahal kalau mau foto bisa loh, cuma beli air mineral terus foto. Karena ono sing ngerti. Iya sih. Emang ono tamu ngono? Yo ono waktu kuwi wong India, wong limo, tapi maksudnya ya mereka punya duit, tapi mereka itu datang ke tempat itu 2 beach club. Itu hanya untuk Instagram story. Mereka makan, tapi hanya untuk Instagram story. Habis makan dah kita pindah ke tempat lain kayak gitu. Tapi hanya untuk Instagram story kayak gitu. Menarik ya, Jin. Jadi jangan tertipu dengan Instagram, dengan foto yang cantik-cantik. Mau ngaku aja kadang cuman ngopi kok. Terus Mbak, Korontes ini tentunya berpengaruh dong sama kerjaanmu. Banget. Solusimu, kamu cara mengatasinya gimana? Saiki karena belum ada, ya kemarin ada 2 kali selama yang kemarin. Aja ngunut penduk. Gak apa-apa. Terus selama kemarin ada sih, tapi cuman sedikit kayak gitu. Tapi ya lumayan. Terus aku juga ada kerjaan lain kayak gitu. Gitu sih. Untungnya ya ada kerjaan lain juga. Samping-sampingan lah kayak gitu. Bali memang dibuka buat internasional. Udah ya Mbak ya? Sudah, tapi nggak semua negara kan? Ya semua negara. Sebenarnya semua negara mereka bisa ke sini, tapi yang di luar 19 negara itu mereka bisanya lewat Jakarta. Ya, tapi kenyataannya sebenarnya katanya yang udah nanya-nanya ke aku nih, mereka mau ke sini tapi kayak tiket tiba-tiba dibatalin sama maskapai penerbangannya dari negara itu gitu. Nggak ngerti juga sih. Ya, tapi banyak kan sih lewat di Jakarta. Tapi juga nggak semua orang mau datang ke Bali sekarang ini karena ada karantina 3 hari. Iya, itu kalau lewat Jakarta. Lewat mana-mana juga segitu. Lewat Bali juga? Iya, 3 hari. Terus mereka juga keberatan masalah bayar visa. Ya walaupun nggak banyak, tapi itu kan ya lumayan duitnya. Terutama sih masalah waktu sih, di karantina tuh mereka nggak mau. Karena kadang mereka tuh cuman liburan itu kayak seminggu. Kalau dipotong 3 hari, entek wis, raiso nang ndi. Iya bener, kayak masku, nggak mau pulang dulu. Gitu. Terus apa nih Mbak? Kaki tanganku sepegel, jarumku hilang. Ya wis tau, ndang di follow Instagramku. Iya, di follow Instagramnya Mbak Heni Bali Tour. Iya. Jadi kalian kalau misalnya mau ke Bali, mau tanya-tanya dulu nggak apa-apa. Yang penting di follow dulu biar kalian tahu lah perkembangannya Heni Bali Tour itu sampai mana. Iya. Terus tempat-tempatnya mungkin kalian tertarik sama apa yang di Instagramnya dia, bisa langsung tanya, Mbak aku mau list dong, list ke tempat yang ini di foto ini gitu. Kayak gitu. Tapi booking sih. Iya. Kadang-kadang takon-takon wis gaeno itinerary jadwal perjalanan mari ngono di cancel. Golek supir sing murah, aku yo pira nangis aku. Nah, ngerti dhewe to delok wong iki ramah lingkungan. Aku ning kene iki aku kalau di sini tuh kayak dimong gitu loh sama dia. Jadi tuh kayak dia mamahku di sini. Ngawur.
Kata tuwek aku. Ora sih ngomong gitu sopo kan gak ngomong. Aku sih nyelo aku mama. Iya men. Oke gitu aja ya Mbak. Udah Oke. cukup belum ngocehnya? Sampun. Sudah. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi jangan lupa di follow Instagramnya. Terus jangan lupa di like, subscribe, komen, jangan di skip iklannya. Semoga kalian tetap sehat, rezekinya tetap lancar. Dan semoga kalian tertarik sama Bali. Nah itu Instagramnya nanti aku kasih lihat juga di layarnya ya. Aku tulis juga di bio. Terus semoga kalian yang tertarik sama Bali langsung hubungi Mbak Heni. Ditunggu. Dia itu bisa bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa mana lagi? Kuku itu. Ikut Bahasa hati. bahasa hati. Hati karo sopo. Dadah.